kurang kejamnya Jokowi. Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Video barusan sudah ditonton hampir 1 juta kali di TikTok. Pasalnya, ucapan Rocky Gerung dalam video singkat barusan mengandung penggiringan opini untuk melakukan kerusuhan yang sama seperti yang terjadi pada tahun 1998. Jika tidak teliti ucapannya, yang terjadi adalah keributan di kalangan masyarakat. Yang satu percaya ucapan Rocky Gerung dan yang satunya membela Jokowi. Kedua kubu ini sebenarnya pendukung fanatik yang asal dengar tetapi tidak mau mencari kebenaran faktanya. Dan untuk melihat lebih jelas apakah perkataan Rocky Gerung dalam video barusan adalah fakta, mari simak ulasannya. Namun sebelum lanjut, klik subscribe-nya sekarang juga. Rocky Gerung mengatakan bahwa IKN itu tidak penting. IKN disebutnya sebagai lambang otoriter presiden dan pemborosan APBN bangsa. Rocky mengemas cerita ini ketika dia menghadiri acara ILC beberapa hari yang lalu. Tak hanya mengatakan IKN sebagai lambang kekejaman Jokowi, Rocky Gerung juga mengarang sebuah cerita tentang satu keluarga di provinsi NTT yang merobek perutnya hanya karena tidak sanggup membeli beras. Cerita ini ia kaitkan antara IKN, kemiskinan dan bunuh diri. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ucapan Rocky Gerung barusan? Karena penasaran akan faktanya, di mesin pencarian Google kami menulis kata kunci pria di NTT tikam perutnya. Maka hasilnya pun keluar. Dari isi berita tersebut, kejadian ini rupanya terjadi di Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan seorang pria bernama Chris nekat menikam perutnya lantaran tak sanggup membeli beras. Si Chris ini awalnya punya usaha warung makan. Namun usahanya itu bangkrut hingga ia melakoni profesinya yang baru sebagai tukang ojek. Meski sudah berusaha, ekonominya tak kunjung membaik. Cerita inilah yang dipakai Rocky Gerung untuk menyalahkan pembangunan IKN dan mengabaikan rakyat miskin. Padahal tak ada undang-undang yang menyebut bahwa perhatian presiden harus tertuju pada satu orang. Lagi pula, kasus di NTT tersebut bukan rakyat miskin yang dari lahirnya sudah miskin, tetapi karena kebangkrutan bisnis. Dari informasi juga, si pria itu tidak meninggal dunia, tetapi hanya mengalami luka sobek di bagian perutnya. Seperti yang dikatakan oleh Mark Twain, lebih mudah membodohi orang daripada meyakinkan mereka bahwa mereka telah dibodohi. Jadi, jika otak Rocky Gerung ada di pantat, kira-kira otak para pemujanya ada di mana? Yang kedua yaitu tentang perkataan Rocky Gerung mengenai Jokowi yang berhasrat untuk memimpin selama 3 periode. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dan anehnya, di video ini mendapatkan dukungan. Padahal jauh sebelum panasnya tensi debat capres kemarin, Jokowi sudah mengatakan bahwa dia tidak berniat lagi menjadi presiden. Dia hanya ingin kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Perkataan Jokowi ini bahkan tak hanya diucapkan di media lokal, tetapi di media luar negeri pun sudah ditegaskannya. Dan pada akhirnya, jika kalian sadari,
kritikan Rocky Gerung kebanyakan mengarah pada masalah yang remeh dan kasus yang tak penting. Contohnya video Rocky Gerung berjudul "Prabowo saja jeblok di debat perdana, apalagi Gibran". Sebagai pengamat politik dan bergelar profesor, seharusnya Rocky Gerung hadir memberi pelajaran politik yang baik kepada generasi bangsa dan bagaimana menyampaikan kritik dengan cara yang elegan. Bukan justru mengomentari Gibran yang sedang memberi semangat kepada timnya. Karena itu sah-sah saja. Kalau sudah seperti ini kan jadi kelihatan otak Rocky Gerung gak ada isinya. Sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus tak penting dan mengandung fitnah yang dibuat oleh Rocky Gerung. Tulis salah satunya di kolom komentar ya. Bye bye.